Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul reksadana. Nah, apa sih itu reksadana? Yuk simak video berikut ini. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek manajer investasi. Reksadana adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dana dari investor yang ditampung dalam wadah seperti bank studio atau bank penampung yang kemudian dikelola oleh manajer investasi sehingga diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, surat berharga negara, dan instrumen pasar uang lainnya. Adapun bentuk reksadana ada dua, yaitu yang pertama bentuk perseroan, yaitu menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Bentuk yang kedua yaitu kontrak investasi kolektif atau KIK. Dalam sebuah kontrak perjanjian antara bank kustodium dengan manajer investasi yang menaungi pemegang unit penyertaan. Adapun jenis reksadana yang pertama yakni reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang 100% uang yang kita investasikan akan masuk ke deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan obligasi. Sehingga reksadana pasar uang ini memiliki risiko yang rendah dan cocok untuk berinvestasi di bawah jangka 1 tahun. Nah, adapun jenis yang kedua yakni reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini merupakan dana yang diinvestasikan minimum 80% dari nilai aktiva bersih, dan uang yang kita investasikan akan masuk di obligasi atau surat hutang, dan sisanya merupakan investasi yang ditanamkan pada pasar uang. Nah, reksadana pendapatan tetap ini memiliki risiko menengah sehingga cocok untuk berinvestasi di bawah jangka 1-3 tahun. Nah, terus jenis yang ketiga yakni reksadana saham. Reksadana saham ini sebagian besar portofolionya diinvestasikan dalam saham perusahaan yang terdaftar pada bursa saham, dan 80% akan dibelikan saham. Nah, sehingga uang yang kita investasikan akan masuk di obligasi saham maupun deposito, dan juga memiliki risiko yang tinggi dengan potensi yang imbalan hasilnya pun tinggi juga. Nah, sehingga di sini tuh risiko dan keuntungannya itu seimbang dan cocok untuk berinvestasi di bawah jangka 3-5 tahun. Nah, adapun jenis reksadana yang terakhir yakni reksadana campuran antara reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Materi berikutnya mengenai unit penyertaan. Nah, unit penyertaan ini merupakan satuan yang menunjukkan kepemilikan seorang investor dalam reksadana yang dimilikinya. Jumlah unit penyertaan suatu reksadana ditetapkan terbatas oleh manajer investasi. Unit penyertaan ini digunakan sebagai acuan jumlah kepemilikan reksadana. Kalau dalam saham itu disebut dengan lot. Nah, adapun contoh perhitungan unit penyertaan. Nah, misalnya seperti ini. Investor A membeli reksadana pada tanggal 1 April 2014 dengan nilai investasi sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian pada akhir hari diketahui nilai aktiva bersih reksadana yang dibeli oleh investor A itu senilai Rp1.250.000. Nah, banyaknya unit penyertaan yang diperoleh oleh investor A itu senilai 80.000 unit. Manfaat reksadana. Nah, manfaat reksadana yang pertama yaitu didampingi oleh manajer investasi. Pada saat kita membeli reksadana, uang kita akan dikelola oleh manajer investasi yang lebih mengerti dan berpengalaman di dunia investasi. Nah, karena reksadana ini dikelola oleh orang profesional, bisa dibilang resikonya lebih kecil dibandingkan dengan investasi mandiri oleh orang awam yang pengetahuannya itu terbatas terkait instrumen investasi.
Yang kedua yaitu diversifikasi. Nah, singkatnya diversifikasi itu berinvestasi dengan cara mengalokasikan dana ke beberapa instrumen investasi yang berbeda. Jadi tidak hanya menyimpan di satu instrumen investasi saja. Nah, tujuannya itu salah satunya untuk meminimalisir resiko. Dan yang ketiga yaitu transparansi informasi atau keterbukaan kepada investor yang tercantum yang diperbaharui setiap bulan. Yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi atau pencairan yang cepat. Nah, di reksadana ini bisa diperjualbelikan kapanpun, jadi pencairannya itu bisa langsung dicairkan. Yang terakhir itu biaya rendah. Kita dapat berinvestasi dengan biaya yang rendah sehingga kita dapat menjadi investor reksadana. Adapun resiko reksadana yaitu yang pertama berkurangnya nilai unit penyertaan. Nah, resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian portofolio reksadana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Sebagian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut. Yang ketiga yaitu rasio politik dan ekonomi. Nah, perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat yaitu aset perusahaan tidak dilindungi. Nah, perlindungan terhadap aset reksadana dari risiko pencurian, kehilangan, penyalahgunaan sangat penting. Yang kelima yaitu nilai aset perusahaan tidak bisa diterapkan secara tepat sehingga NAV dari suatu saham reksadana tidak bisa dihitung dengan akurat. Baik, sekian materi reksadana dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.